Kita lanjutkan Morning Talk kali ini pemirsa. Saya masih berdiskusi dengan Burhanuddin Muhtadi dan juga Marwar Arsirait. Saya ke Bang Ara dulu. Bang Ara, ini tadi ada sinyal ini. Mas Burhan mendukung Anda untuk kalau ada kesempatan masuk lingkaran, masuk gerbong, masuk kabinet, Anda masuk. Tapi ya ini bukan soal kampanye. Kalau misalnya ada reshuffle, yang seperti apa yang harus ganti oli menurut Bang Ara, yang seperti apa atau bidang apa yang harus ganti mesin, turun mesin, Bang Ara? Saya tambahkan ya dari survei Mas Burhan ini, saya perlu sampaikan isu kesehatan, isu ekonomi dan keamanan itu menjadi sangat penting. Di semua negara yang mengalami COVID, ya mungkin hampir semua negara di dunia ini, 3 itu menjadi sangat penting. Biasanya orang konsentrasi di awal kesehatan, kemudian baru masuk ke isu ekonomi. Ekonomi kalau tidak tertangani dengan baik bisa masuk ke sosial keamanan. Ya. Sosial keamanan kalau tidak bisa tertangani dengan baik bisa masuk ke isu politik, ke wilayah politik. Nah, kenapa saya penting menyampaikan ini, Bung Doni? Kita hari ini bahas surveinya Mas Burhan ya, yang lembaga indikator yang sangat kredibel ya. Jadi kita bisa melihat dari data yang tadi saya sampaikan, kepercayaan kepada presiden itu nomor 1. Masih tinggi sekali 80%. Ya. Paling tinggi itu TNI. TNI itu paling tinggi ya Mas Burhan ya. TNI yang pertama. Ya. Nomor 1 adalah TNI, kemudian presiden, kalau nggak salah nomor 3 itu kepolisian ya Mas Burhan ya. Polisian. KPK yang melorot, Bang. Nah, kepolisian, KPK melorot. kemudian KPK ya Mas Burhan ya. Ya, kemudian kejaksaan, kemudian lembaga-lembaga yang lain menyusul. Ada yang menarik juga soal kejaksaan. Kejaksaan ini di bawah Pak Burhanuddin juga meningkat. Kenapa saya sampaikan begini? Penting ini masalah hukum. Jadi kejaksaan ini juga dalam kasus misalnya Jiwasraya, First Travel, saya melihat posisi yang diambil oleh kejaksaan, khususnya Jaksa Agung, menurut saya itu sejalan dengan rasa keadilan di masyarakat. Ya. Misalnya bisa membongkar itu dengan cepat dan melakukan gebrakan-gebrakan, tetapi tidak membuat kegaduhan. Ya, Bang Ara, dari 3 hal yang tadi Anda sampaikan, Anda menempatkan sektor kesehatan yang utama. Artinya menurut catatan Anda, Menteri Kesehatan yang harus di-reshuffle? Nggak, saya sampaikan dulu. Jadi soal keamanan dulu ya, saya sampaikan. Jadi keamanan ini, TNI ini dan Polri, dipercaya rakyat ini 80% lebih mampu mengatasi masalah keamanan. Ya. Nah, kita lihat misalnya di Amerika Serikat aja, ya sebuah negara yang kita tahu di situ ada CIA, ada FBI, ada segala macam. Betul. Ya, tetapi yang terjadi beberapa waktu ini ada kerusuhan, ada demo yang luar biasa, ada penjarahan, ya. Di beberapa negara juga tidak aman gitu loh. Tapi kalau kita lihat Indonesia, apakah ada kerusuhan? Tidak. Apakah ada penjarahan? Tidak. Nah, di sini nggak mungkin itu terjadi, misalnya kalau misalnya rakyatnya lapar. Ya, rakyat Indonesia, saya rasa dengan apa yang ada ya, bansos ini memang kritik saya satu aja, segera dibuat data baru melalui survei nasional baru. Kenapa? Kan selama ini kan datanya ini selalu tidak akurat gitu. Ya. Karena ada yang sudah meninggal masih dapat, ada yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat. Misalnya begitu. Ya. Nah, jadi sementara itu harus dilakukan survei ulang. Nah, kemudian menurut saya dengan kondisi yang ada sekarang, bansos ini ya yang paling diminati itu adalah ya, bantuan-bantuan itu adalah dalam bentuk sembako dan bantuan langsung tunai. Diikuti aja kemauan rakyat itu. Jadi kita nggak usah macam-macam gitu loh, nggak usah yang memberikan sesuatu di luar itu, karena ini adalah masa survival. Iya, iya. Nah, jadi masa survival ini orang tuh perlu bertahan hidup. Orang perlu bertahan hidup itu ya perlu
makan ya melalui sembako Betul. dan perlu uang. Tapi Bang Ara, kan Kebutuhan yang lain. institusi kepresidenan dan pemerintah pusat pun juga sudah terus menyalurkan bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Ini juga kaitannya dengan penanganan COVID-19. Tapi saya mau menggarisbawahi lagi kembali seperti catatan Anda tadi, soal sektor kesehatan. Apakah ini urgensinya sekarang harus kemudian dilakukan perbaikan atau bagaimana? Tadi saya katakan ya, jadi sebiar tuntas saja ya. Jadi kalau misalnya tadi bansos itu nggak jalan, kemudian TNI Polri juga tidak dipercaya rakyat, Ya. kemudian Jokowi juga kepercayaan rakyatnya rendah. Saya pikir Indonesia sudah kacau balau. Tapi sebaliknya menurut saya bansosnya makin lama itu makin bisa membentuk formatnya. Ya kalaupun ada disisir, Pak Jokowi sudah minta disisir oleh Menteri Sosial, Menteri Sosialnya juga kerja keras turun ke bawah. Kemudian TNI Polri-nya sangat tinggi 80%. Ya, Kemudian juga Pak Jokowi juga tinggi. Jadi saya mau mengatakan di sini, kita lihat faktanya saja, nggak ada kerusuhan, nggak ada penjarahan di Indonesia. Sekarang orang yang bisa dikatakan yang tidak dapat makan, kelaparan di Indonesia ini pasti juga sekarang disisir. Kita cobalah media ya mendengar gitu. Saya rasa semangat gotong royong juga sangat tinggi. Saya mengatakan Indonesia sebagai negara yang suka gotong royong itu makin kuat. Saya terlibat di begitu banyak relawan ya. Begitu banyak tumbuh. Jadi ruang-ruang kosong itu juga banyak ditutupi oleh relawan, apakah lintas agama, apakah komunitas, ya begitu banyak. Oke, Betul. balik lagi tadi soal kesehatan. Saya mau jawabnya begini. Tadi kita kan pakai data. Angka yang ada gugus tugas ya, Mas Doni, ada Dr. Terawan. Kemudian juga saya catat Menko, PMK, kemudian juga Erick Thohir, Menteri BUMN. Iya. Sinergi komunikasi mereka itu menurut saya di awal kurang baik. Iya, di awal ya. Tapi di awal. Ya, kalau sekarang udah oke. Menteri Perhubungan itu antara semua itu sekarang ini sudah sangat baik. Kita tidak lagi melihat ada perbedaan-perbedaan pendapat. Oke, kalau sudah baik nggak perlu reshuffle dong. Loh, pasti Pak Jokowi itu orangnya objektif. Kalau sudah baik ya memang buat apa reshuffle kalau sudah baik. Nah, contoh angka yang meninggal. Makin lama kan makin turun. Iya, iya. Bukan artinya dari presentasinya angka yang sembuh ya, dan dibandingkan angka yang meninggal dan angka yang sembuh. Bedanya makin lama makin jauh tapi positif. Oke, Nah, baik. saya harus mengatakan secara objektif ya. Di awal itu komunikasi, informasi dan sebagainya itu kurang baik, harus diakui. Saya adalah pendukung Pak Jokowi yang objektif, yang rasional, dan yang loyal. Tetapi di tengah dan kemudian berkembang tentu dengan leadership Pak Jokowi, dengan mengawal, rapat koordinasi, dia turun ke lapangan, makin lama makin bagus buktinya. Yang sembuh jauh lebih banyak sekarang, kan begitu. Baik, Bang Ara, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kalau sedikit keluar dari ring kabinet ya, kan Presiden sekarang juga bekerja selain didukung oleh para menteri, ada juga gugus tugas kan, yang mungkin, ya saya nggak mau bahas tentang juru bicaranya yang baru begitu kan. Menurut Anda, bisa nggak misalnya orang-orang di luar lingkaran kabinet mendukung atau mensupport agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu kan, bisa menaikkan kinerja pemerintah? Ya, memang ada dua jalur ya, dua jalan. Satu mengganti personel, dua mempertahankan yang ada, tetapi harus memperbaiki kinerja. Nah, dua jalan ini sama-sama punya resiko ya. Kalau misalnya mengganti personel misalnya dengan membawa anggota kabinet baru, itu tidak langsung bisa tune in. Betul. Mengapa? Karena butuh adaptasi. Belajar lagi ya. Iya, belajar lagi. Kecuali kalau yang menggantikannya itu betul-betul langsung tahu apa yang harus dilakukan. Tapi setidaknya it takes time for a while gitu ya. Even for mereka yang sudah sangat berpengalaman sekalipun. Itu satu. Tetapi keuntungannya kalau mengganti personal, terutama kementerian-kementerian yang betul-betul drop gitu ya, tingkat approval-nya di mata publik, keuntungannya adalah memberi semangat baru, memberi semacam menyuntik energi baru. Nah, ini penting karena masyarakat kan mungkin sudah menandai itu nama-nama menteri yang sudah dianggap sering offset atau melakukan blunder gitu ya. Iya, tapi Mas Burhan, kalau nama-nama tersebut sudah dicatat oleh publik, apakah faktor figuritas Presiden Jokowi masih tanda petik melindungi menteri-menteri itu sehingga kesannya kok para menteri berlindung di balik popularitas presiden? Nah, itu jadi beban. Jadi beban. Jadi makanya saya mengatakan kalau berlindung
menteri itu kan seharusnya menjadi supporting system buat presiden agar kinerja presiden bisa lebih cepat. Ya. Kalau kemudian justru malah menjadi burden, itu bukannya membantu tapi malah membuat langkah presiden terganggu dan ujung-ujungnya presiden yang kena getahnya. Iya, nanti malah presiden yang jadi babysitter ya Mas ya? Dan presiden kan bukan tempat buat ibu-ibu menitipkan anaknya. Betul. Mas Burhan, saya ingin mendapatkan kata kunci dari Anda. Belajar. Ya, kata kuncinya adalah apakah Presiden Joko Widodo sudah bekerja keras atau harus bekerja lebih keras seandainya tidak ada pergantian ganti oli atau turun mesin, Mas? Begini ya, saya tadi sebut kalau kita lihat secara overall itu kinerja presiden itu disebut istimewa sekali sih tidak ya menurut saya ya. Jadi buktinya kan ada penurunan dibanding bulan Februari, meskipun tidak sampai di bawah 60%, itu harus kita akui gitu ya. Trust juga masih tinggi, tetapi di bulan Februari trust terhadap presiden turun 9%. Gitu ya. Jadi artinya ini bacaan saya, kinerja pemerintah pusat yang di mata publik merosot signifikan tadi itu sudah mulai berdampak ke presiden. Ya. Jadi presiden mulai terkena getahnya. Nah kalau tidak segera dilakukan langkah mitigasi itu dampaknya makin dalam. Oke. Nah, kita cuma berbeda nih soal resep apakah untuk mengantisipasi mitigasi tadi supaya lebih bisa dinaikkan lagi kepercayaan publik secara umum pada pemerintah maupun pada presiden. Apakah harus direshuffle? Apakah harus ganti mesin ataukah cukup ganti oli, itu aja bedanya. Nah kalau saya sih ganti mesin. Ganti mesin ya? Iya, termasuk mesin turbo ya Mas ya? Yang Bung Ara tadi kan menyampaikan misalnya soal bansos. Bansos itu di survei kita buruk sekali persepsi publik karena dianggap lebih banyak mengatakan salah sasaran ketimbang yang mengatakan on target. Nah sebabnya persis yang dibilang oleh Bung Ara itu masalah struktural, bukan hanya pada waktu Pak Presiden, zaman sebelumnya waktu Pak SBY ketika penyaluran BLT itu juga mengalami masalah serupa, yaitu soal data, database bermasalah. Jadi tapi masyarakat dalam kondisi sekarang kan nggak mau tahu soal begitu. Ya, baik. Mereka taunya ini dalam keadaan krisis pemerintah harus cepat. Nah sayangnya pemerintah terutama birokrasi ini di bawah itu cara pandangnya itu masih situasi normal, situasi krisis diselesaikan dengan cara pandang normal, nggak masuk. Baik, artinya faktor leadership ini sangat dominan berpengaruh. Bayangkan kalau presidennya misalnya tidak selincah seperti ini, tentu hasilnya lebih berbeda. Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini, dan Bang Ara juga terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Morning Talk kali ini, tapi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.